pihak pengajar, dan pengalaman belajarnya sistematis dan efektif bagi pihak peserta didik. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang guru dalam mengajarkan bahasa Arab. Yang pertama, yaitu prinsip prioritas. Prinsip ini digunakan dalam penyampaian materi bahasa Arab. Yang pertama, mengajarkan, mendengarkan, berbicara sebelum menulis. Yang kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Yang ketiga, mengajarkan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa yang sesuai dengan penutur bahasa Arab. Baiklah, yang kedua yaitu prinsip koreksitas. Seorang guru hendaknya jangan hanya menyalahkan peserta didiknya, tapi ia juga harus bisa melakukan pembetulan dan membiasakan peserta didik untuk lebih kritis dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, yang terakhir adalah prinsip berjenjang. Prinsip ini memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Yang kedua adalah adanya kesinambungan antara yang telah diajarkan sebelumnya ke apa yang akan diajarkan selanjutnya. Yang ketiga adalah adanya peningkatan bobot baik dalam jumlah jam maupun materinya. Baik, yang pertama adalah istimak, yaitu keterampilan menyimak. Tujuannya adalah kemampuan menulis dengan penulisan yang benar. Yang kedua, memperbaiki hot dan kemampuan mengucapkan pemikiran secara jelas dan detail. Yang kedua adalah qiraah, yaitu keterampilan membaca. Tujuannya adalah memahami apa yang dibaca. Dua, memperhatikan harokat panjang dan pendek. Yang ketiga, berhenti di tempat yang sesuai. Dan yang keempat adalah tidak mengulang-ulang kata saat membaca. Yang ketiga yaitu kalam, keterampilan membaca. Tujuannya adalah siswa dapat mengeluarkan bunyi Arab dengan makhraj yang benar. Yang kedua, bisa membedakan ucapan harokat yang panjang dan harokat yang pendek. Yang ketiga, memperhatikan intonasi dalam berbicara. Yang terakhir, kalam, yaitu keterampilan berbicara. Secara umum, tujuannya adalah agar siswa mampu menyusun kalimat secara sempurna sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang pertama adalah pembelajaran Al-Qawaid. Pembelajaran Al-Qawaid ini ada 2 kajian di dalamnya. Yang pertama yaitu Nahwu. Dalam kajian ini biasanya terdapat isim, fiil, dan huruf dalam konteks kalimat sempurna. Yang kedua yaitu sorof. Dalam kajian ini adanya perubahan-perubahan kata. Selanjutnya adalah pembelajaran al-ma'ani. Pembelajaran ini adalah memahami teks yang diawali dengan memahami kosakata terlebih dahulu. Setelah kita memahami kosakata, baru kita kaitkan dengan kalimat. Barulah kemudian kita akan mendapatkan makna dari sebuah kalimat bahasa Arab tersebut. Yang pertama adalah keterampilan istimak. Keterampilan istimak ini dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu pembelajaran al-aswat dan pembelajaran fawal masmu. Pembelajaran al-aswat ini meliputi bidang-bidang kajian sifat huruf, makhraj huruf, fungsi-fungsi, dan tanda baca. Selanjutnya adalah pembelajaran fawal masmu. Pembelajaran fawal masmu ini merupakan aspek penting untuk keterampilan berbahasa. Dengan kita menguasai fawal masmu, kita dapat menangkap pesan yang diterima dari pembicara dan meningkatkan komunikasi yang efisien. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara memiliki 2 macam, yaitu kitabah dan muhadasah. Untuk menguasai yang kitabah, kita harus memiliki ilmu nahwu, sorof, dan mufradat yang banyak. Selanjutnya, untuk menguasai yang muhadasah, kita bukan hanya harus memiliki mufradat yang banyak, tetapi kita juga harus memiliki ilmu istimak dan fawal masmu dengan baik. Selanjutnya adalah keterampilan qiraah. Keterampilan qiraah ini memiliki unsur yang penting di dalamnya, yaitu kita harus memahami isi kandungan di dalamnya. Terus kita juga harus memahami apa yang kita baca tersebut. Selanjutnya adalah keterampilan
menulis. Keterampilan menulis ini ada beberapa bidang di dalamnya, yaitu misalnya imla. Imla itu adalah kita mendengarkan, kemudian kita menulis apa yang kita dengarkan tersebut. Selanjutnya insya, yaitu adalah menulis gagasan atau ide. Peran guru yang pertama adalah peran guru sebagai inisiator. Inisiator yang dimaksud di sini adalah guru harus mengajukan beberapa alternatif yang harus disepakati atau dilaksanakan selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah guru berperan sebagai pelopor. Pelopor yang dimaksud di sini adalah guru menjadi teladan bagi muridnya. Maka dari itu, guru harus memiliki etika yang baik. Selanjutnya adalah guru berperan sebagai organisator. Yang dimaksud adalah guru mampu merancang organisasi di dalam kelas. Selanjutnya adalah guru berperan sebagai supervisor, yaitu guru mampu mengawas aturan-aturan yang telah disepakati. Yang terakhir, guru berperan sebagai eksekutor, yaitu dia akan memberi sanksi atas pelanggaran oleh peserta didiknya. Peran peserta didik adalah peserta didik harus mendengarkan dengan tenang dan seksama saat guru sedang menjelaskan pelajaran, dan dia harus menaati aturan yang telah ditetapkan gurunya dan berperilaku sopan terhadap gurunya. Kaidah yang pertama adalah adanya kesepakatan, gunanya untuk melancarkan proses pembelajaran. Contohnya, siswa harus mendengarkan dengan seksama dan tenang saat guru sedang menjelaskan pembelajaran. Yang kedua adalah adanya kebijakan. Kebijakan ini guna untuk situasi tertentu. Contohnya, apabila ada siswa yang tidak masuk dalam suatu pembelajaran, dia harus menggantinya dengan membuat tugas atau yang lain. Selanjutnya adalah prosedur. Guru harus memberitahu apa yang diharapkan dan tindakan apa yang harus dilakukan saat proses pembelajaran. Contohnya, berdoa sesudah dan sebelum belajar. Selanjutnya adanya peraturan. Peraturan ini dibuat agar siswa lebih disiplin dalam belajar. Contohnya, apabila siswa tidak mengerjakan PR, maka dia harus dihukum. Ada beberapa prinsip cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab berjenjang. Tujuan pembelajaran bahasa Arab berjenjang ini ada dalam jangka waktu panjang, jangka waktu pendek, dan jangka waktu menengah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab berdasarkan aspek. Aspek yang dimaksud di sini adalah aspek taksonomi, yang di dalamnya ada 3 lagi dan itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab itu adalah alat mendesain proses program pengajaran bahasa Arab.